Oke ya, video kali ini saya akan test ride ya motor sport fairing 250 cc dari Kawasaki yang sebenarnya sudah rilis mulai lama sih, tapi sampai sekarang masih dijual di unit barunya, yaitu Kawasaki Ninja 250 SL. Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long. Oke, motor ini tahun 2017 ya pembeliannya dari teman saya sih. Dan ini berwarna merah dengan kombinasi warna hitam juga. Warnanya cukup oke sih. Dan ini satu silinder ya, tidak seperti di saudaranya yang 2 silinder. Ini yang 1 silinder. Dan kalau kita lihat desain secara keseluruhan, ini seperti motor 150 cc ya, mirip CBR 150 dan lebih kecil sih dari Yamaha R15 V3. Bentuknya seperti ini, sangat ramping dan kelihatan sangat sporty. Kita lihat dulu untuk bagian depan. Ini yang depan lampunya hanya 1, tidak 2 seperti di saudaranya, dan masih bohlam biasa ya. Lampu utamanya masih bohlam, dan di sini ada lampu DRL. Dan sangat ringkas sih, nggak terlalu lebar. Kita lihat di sini windshieldnya, ini juga cukup pas proporsinya. Dan lihat spionnya seperti ini ya, spionnya cukup panjang, jadi kelihatan seperti hewan yang punya telinga panjang. Dan di sini kita lihat untuk kaki-kakinya dari depan dulu, suspensinya masih teleskopik biasa, tapi ukurannya cukup besar sih. Dan di sini untuk piringan cakramnya juga cukup lebar. Untuk velgnya ini sudah di repaint, jadi kayak warna-warnanya velg Marchesini ya. Dan untuk ukuran velgnya 2,75 inch, pakai punyanya NK. Dan bannya sendiri pakai Dunlop, tipenya TT900F. 900F apa ya? Pokoknya ini ada tulisan TT 900F dan di sini ada huruf J. Ukurannya 100/80 ring 17. Jadi seperti di motor 150 cc ya, kayak di CBR 150, Yamaha R15 V3, itu aja sih. Kalau Suzuki GSX R itu kan dia lebih kecil. Dan bentuk sampingnya seperti ini. Dan by the way, untuk yang depan ini seinnya sudah diganti dengan LED ya. Dan kedipannya itu disetel lebih cepat. Dan untuk bodinya seperti ini, kelihatan sangat sporty, sangat racing. Untuk rangkanya ini model seperti tubular atau tralis ya, tapi modelnya ini cukup unik sih. Saya suka yang model yang terbaru itu, yang bodinya warna silver kemudian rangkanya warna hijau, itu sangat keren sih. Kalau ini warnanya hitam, tapi it's okay. Dan di sini kita lihat mesinnya ini kelihatan sangat besar ya, karena ini 1 silinder 250 cc. Kemudian untuk bentuk knalpotnya ini menurut saya sangat panjang ya, jadi kurang oke sih. Nah, kita lihat kalau kita luruskan dengan lampu belakangnya itu knalpotnya lebih panjang. Dan kita lihat untuk yang bagian belakang, kita ke kaki-kaki dulu ya. Nah, untuk kaki-kakinya seperti ini di belakang, swing armnya masih model kotak biasa. Kemudian untuk velgnya juga sama, di repaint, warnanya juga seperti Marchesini. Ukurannya 3,5 in, mereknya NK juga. Nah, untuk ban belakang ini juga pakai Dunlop, tipenya sama TT900. Kok tidak ada tulisan F nya ya, cuma TT900 saja. Mungkin menandakan kalau yang tadi itu yang depan, kalau ini yang belakang. Ukurannya 130/70 ring 17. Jadi seperti di motor-motor sport fairing 150 cc ya ukurannya. Kalau di 250 itu kebanyakan ukuran standarnya itu 140/70 ring 17. Kemudian untuk bagian belakang seperti ini, lampu belakangnya juga masih halogen atau bohlam.
dan bentuknya itu cukup kecil sih ya, nggak terlalu kecil, mirip-mirip dengan CBR 150 mungkin, tapi ini dimensinya lebih besar sedikit. Kemudian untuk seinnya juga masih bohlam, dan ini kita lihat bagian spakbornya ini warnanya cukup memudar, mungkin terlalu sering kena panas dan hujan ya, jadi kusam ya. Jadi seperti ini sih motornya, nggak terlalu besar dimensinya tapi dengan kapasitas mesin yang besar. Jadi ini bodi 150 cc tapi mesinnya 250 cc. Oke, sekarang saya akan coba naik ya untuk melihat bagian kokpit. Nah, bagian kokpitnya seperti ini, bisa kalian lihat. Pertama dari tangki ya, tangkinya ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, pas dengan dimensi motornya. Kemudian untuk kuncinya ya kita lihat. Nah, kuncinya seperti ini, masih kunci biasa, tidak ada pengaman magnet. Dan untuk membuka tutup tangki juga seperti ini, modelnya sudah model pesawat, ada engselnya, jadi oke. Nah, untuk stangnya seperti ini ya, stangnya sudah Andriok dan stangnya itu lebih menekuk ke dalam gini ya, jadi sangat racing, sangat sporty, dan pastinya lebih menunduk sih. Dan di sini ini sebenarnya ada cover, tapi kata yang punya itu pernah kesenggol, jadi sekalian deh dilepas saja. Dan di sini untuk tombol-tombol di stang juga standar. Di sebelah kanan ada engine kill switch dan starter. Sebelah kiri ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh, sein, dan klakson. Dan di sini ada slot kosong, mungkin ini untuk tombol hazard ya, tapi ini tidak dilengkapi dengan hazard, jadi ini dikosongi saja. Dan seperti kita lihat tadi, untuk spionnya itu kelihatan terlalu panjang ya, karena bodinya itu semakin ke depan itu semakin kecil, jadi spionnya jadi semakin panjang. Tapi oke sih, untuk melihat ke belakang itu sangat jelas. Dan untuk speedometernya seperti itu, bentuknya cukup minimalis dan sudah full digital ya. Kita lihat apa aja info yang ditampilkan. Nah, di sini ada beberapa info. Yang paling atas itu penunjuk putaran mesin, kemudian di sini ada sisa bahan bakar, kemudian penunjuk kecepatan. Di sini ada odometer, jam, dan ada tulisan Kawasaki. Kita coba lihat, di sini ada dua tombol, select dan reset. Coba kita tekan. Oh, di sini odometernya berganti menjadi trip A, trip B, balik ke odometer lagi. Jadi tidak ada konsumsi bahan bakar rata-rata ya, cuma ada itu aja. Nah, yang unik di sini adalah mungkin ini jadi ciri khasnya Kawasaki ya, entah itu mungkin nggak hanya motor ini aja. Nah, di sini itu kita bisa ganti penunjuk kecepatannya dari kilometer per jam jadi mil per jam. Nah, ini kalian cukup hati-hati ya kalau misalnya kalian mau beli motor second atau motor bekas. Kalau misalnya di penunjuk kecepatan itu mil per jam, jadi odometernya itu semakin kecil. Itu aja sih yang perlu kalian perhatikan kalau mau membeli motor khususnya Ninja 250 SL ini ya, dalam kondisi bekas. Dan di sini ada beberapa indikator. Coba kita lihat apa aja. Nah, di sini tadi ada indikator netral, kemudian lampu jauh dan indikator aki. Dan di sebelah kanan kita lihat lagi. Nah, di bagian atas ada sein, kemudian di sini ada suhu dan cek engine. Oke, jadi seperti itu sih. Infonya nggak terlalu lengkap tapi cukup oke. Ada jamnya, saya suka, jadi kita bisa memantau waktu ketika kita riding. Oke, langsung saya akan coba test ride ya, gimana sih performa mesinnya, kemudian suspensinya dan lainnya. Kita coba dengar dulu suaranya ya. Suaranya seperti ini. Di bagian mesin itu ada seperti desingan gitu ya, jadi suaranya ada treble-nya. Oke, kita coba jalan ke jalan raya.
By the way, koplingnya ini cukup berat. Tapi nggak terlalu berat sih, masih tergolong wajar. Suspensinya cukup ya, nggak terlalu keras juga nggak terlalu empuk, masih oke lah. Untuk tarikan mesinnya ya, dari RPM bawah ya, itu sangat cepat, akselerasinya cukup cepat, dan torsinya itu lebih nendang ya daripada yang versi 2 silinder. Oke, maaf karena ada kesalahan pada mic yang saya pakai, jadi audio yang masuk bukan dari eksternal tapi malah masuk di mic internalnya sendiri yang menyebabkan suara angin sangat masuk dan suara saya jadi nggak terdengar. Jadi saya akan jelaskan dengan dubbing saja ya. Oke, yang saya rasakan pertama mengendarai Kawasaki Ninja 250 SL ini yaitu koplingnya cukup berat dan persnelingnya juga cukup keras. Kemudian untuk performa mesin di tarikan awal juga agresif karena 1 silinder. Beda dengan yang 2 silinder yang cenderung lebih halus. Namun untuk tarikan atas tidak sepanjang 2 silinder. Limitnya hanya sampai 10.500 rpm. Cocok sih untuk kalian yang suka kejar akselerasi. Untuk pengereman juga cukup oke. Yang depan cukup pakem. Yang belakang sih nggak terlalu pakem. Ya memang yang belakang itu lebih berguna sebagai penyeimbang rem depan sih. Kalau terlalu pakem juga berbahaya. Untuk posisi berkendara motor ini juga sesuai dengan karakter stang Andriok, sangat menunduk. Posisi stang rendah dan menekuk ke dalam. Jadi sangat racing. Kalau saya perkirakan posisi berkendaranya ada di tengah-tengah Yamaha R15 V3 dan Suzuki GSX R150. Kalau kalian pakai di kemacetan, melewati jalan turunan, apalagi berboncengan, motor ini sangat tidak nyaman. Bagian telapak tangan dan masa depan kalian yang akan lebih terasa. Tapi kalau kalian pakai di jalan raya yang cenderung lengang, datar, tidak sering mengerem, dan bisa menjaga kecepatan stabil, motor ini masih oke lah, nggak terlalu membuat cepat pegal. Satu lagi saran dari saya, kalau kalian pakai motor seperti ini yang posisinya bungkuk, usahakan jangan pakai helm seperti ini dan ini karena adanya bagian ini. Kemudian helm yang ini ketika posisi dibuka, karena adanya bagian itu membuat pandangan kita lebih sempit. Jadi kepala kita harus lebih mendongak. Nah, kalau posisi kepala kalian seperti ini pada waktu yang cukup lama, bagian leher akan terasa sakit ketika selesai berkendara. Itu dari pengalaman saya pribadi sih, karena saya pakai helm ini. Teman saya juga merasakan ketika memakai helm jenis ini. Jadi saran saya pakailah helm model seperti ini. Kemudian untuk suspensi motor ini sih yang depan cukup nyaman, yang belakang cenderung lebih keras. Ya wajar lah ya, memang tipikal motorsport. Melewati jalan kurang rata atau speed bump cukup terasa. Lalu getaran mesin juga cukup terasa apalagi di bagian jok ketika di RPM tengah. Mirip seperti di Honda CBR 150 tapi lebih terasa motor ini. Ya maklum lah, mesinnya lebih besar. Oke, mungkin itu saja ya video test ride saya mengenai Kawasaki Ninja 250 SL tahun 2017 ini. Untuk video mengenai ergonomi dan plus minusnya akan saya bahas di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat.
Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038. Kalau kalian mau mengikuti video saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel kedua saya di Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.